Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali pagi ini. Saya percaya tentunya keadaan kita baik, sehat, dan luar biasa. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau taruh dan menyandarkan hidup kitanya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang selalu setia memimpin hidup kita. Hari ini saya ingin kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, firman ini berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hari-hari ini kita tidak boleh merasa kuat, kita tidak boleh merasa hebat, kita nggak boleh merasa teguh ya. Beberapa waktu yang lalu juga ya saya sudah menyampaikan saudara bahwa ya kita harus terus mengejar pilihan dan panggilan kita dalam Tuhan supaya kita tetap teguh berdiri ketika kita menghadapi segala pencobaan, tantangan dan persoalan kehidupan. Nah, ayat ini berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, banyak orang merasa kuat sehingga tanpa mereka sadari mereka kompromi dan mulai ikut dalam pergaulan-pergaulan atau mulai melakukan dosa-dosa yang kelihatannya itu sepele. Tapi kita harus berdoa dan berpikir bahwa ya kita ini tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Ya kita ini nggak bisa kuat kalau kita tidak berusaha untuk membangun iman kita. Di sini dikatakan siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus juga bagi jemaat di Korintus, juga bagi setiap kita hari-hari ini. Di hari-hari zaman akhir terutama saudara menjelang kedatangan Tuhan, hati-hati. Jangan kita merasa teguh berdiri, jangan merasa kuat. Karena yang nama kejatuhan itu ya tidak dirasa, tidak disangka, tahu-tahu kita sudah ya terjebak di dalam dosa atau dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa dikatakan saudara ya bahwa kita ini jangan pernah menyangka bahwa kita teguh berdiri? Karena di dalam hidup ini saudara ada banyak sekali yang namanya pencobaan. Kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan, selalu ada pencobaan dalam hidup kita. Ya, pencobaan-pencobaan itu akan datang tanpa kita undang, tanpa kita cari. Ya, ketika pencobaan itu datang, ya kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap pencobaan itu supaya kita tidak jatuh, saudara. Ya, dikatakan di sana, ingat yang pertama adalah ketika kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita, ya firman ini memberikan peneguhan bagi kita bahwa ingatlah saudara bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa ya. Jangan terlalu merasa luar biasa, jangan terlalu merasa waduh saya ini pencobaannya yang paling besar, saya ini yang paling wow pencobaannya. Saudara, ya banyak saya dapat masih sampai hari ini orang konseling ya kirim WA, Bu saya sudah nggak tahan, pencobaanku berat sekali, besar sekali pencobaanku. Ya tidak ada pencobaan yang lebih besar daripada kematian saudara. Jadi hari ini ya semua pencobaan yang kita alami dalam hidup ini adalah pencobaan biasa. Coba saudara perkatakan kepada dirimu hari ini, terutama engkau yang sedang punya pergumulan yang kau rasa itu besar dan berat, katakan pencobaanku, pergumulanku yang aku hadapi hari ini adalah pencobaan biasa.
Jangan berkata, waduh luar biasa pencobaan saya, waduh masalahku luar biasa. Tapi katakan, pencobaan saya itu biasa. Namanya juga orang hidup. Selama kita masih hidup di dunia, kita pasti akan mengalami dan akan mendapatkan yang namanya pencobaan. Makanya ayat ini berkata, pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa. Yang artinya apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu sudah punya takaran, saudara. Tuhan itu memberikan atau mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita itu sesuai takaran kita masing-masing. Ya, dan Tuhan itu tahu batasan kekuatan kita. Makanya dikatakan pencobaan yang kita alami dalam hidup ini pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, Tuhan itu tahu bahwa kita ini hanya debu. Dan kalau Dia tahu bahwa kita ini hanya debu, itu artinya saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan itu paling mengerti sampai di mana batas kekuatan di hidup kita. Karena itu, mari jangan merasa persoalan kita lebih berat. Mari jangan merasa persoalan kita itu yang terlalu wow, terlalu besar. Ya, hadapi hidup ini. Jalani semua prosesnya dengan berkata, aku percaya Tuhan bahwa pencobaan yang aku alami saat ini adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanku sebagai manusia. Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita ini hanya debu, dan karena itu ya dikatakan di sini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan, mari pegang pernyataan ini saudara, bahwa Allah itu setia. Jadi ingat, yang pertama, pencobaan kita itu biasa. Yang kedua, tidak melampaui kekuatan kita manusia. Seberat apapun itu, Alkitab sudah berkata, tidak akan melampaui kekuatanku sebagai manusia. Karena itu perkatakan, aku pasti kuat menghadapinya. Aku pasti menang menghadapi masalahku ini. Dan dikatakan di sana saudara, bahwa firman Tuhan berkata, ingat, Allah itu setia, ya, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Mari kita percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu setia, saudara. Artinya setia apa? Dia menyertai, Dia tahu batas kekuatan kita. Karena itu dikatakan Dia tidak akan membiarkan kamu, saudara dan saya, kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Mari kita pegang teguh firman ini, bahwa Allah itu setia, Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan di sini, pada waktu kamu dicobai, maka Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu kita sudah diambang batas kekuatan, ketika kita itu sudah berkata, Tuhan saya udah gak mampu lagi Tuhan, betapa beratnya ini. Waktu Tuhan tahu bahwa persoalan itu terlalu berat dan akan melampaui batas kekuatan kita, dikatakan maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, ya teruslah berdoa supaya apa? Supaya kita ini diberi kekuatan untuk terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Waktu kita percaya bahwa jalan keluar dari Tuhan itu ya akan diberikan pada saat yang tepat, ya maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kurang apa kita ini sebagai anak Tuhan? Tuhan yang berkata bahwa pencobaan kita biasa, bahwa tidak akan melampaui batas kekuatan, bahwa Allah itu setia kepada kita, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, hampir rasanya menyerah, hampir rasanya tidak sanggup lagi, disitulah firman Tuhan berkata apa saudara? Ya, kamu akan diberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menang
menanggungnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang terus berserah dan berharap hanya kepada Dia. Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang yang mau sungguh-sungguh berserah di dalam tangan Tuhan.